Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Assalamualaikum ya Rasulullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Ala sadiatul kiram, ikhwatul iman yang insyaallah semua diberkahi oleh Allah. Kembali Allah perkenankan kita menikmati cahaya hati, cahaya fajar. Kali ini bersama Ustadz Ahmad Nuruddin. Beliau ini Ketua MUI Kecamatan Mampang. Alhamdulillah, badan beliau besar. Dan beliau ini sudah keliling dakwah bahkan beberapa negara. Ini karunia Allah Jalla Jalaluh. Ustaz, kali ini kita membahas tentang pentingnya dakwah. Nah, tentu beliau keliling bukan untuk tur, ya, pariwisata, kesenangan-senangan wisata, nah, tapi untuk dakwah. Apa yang mendorong beliau? Apa yang motivasi beliau? Allahu Akbar. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul 'azim. Ma'asyiral muslimin, para asatid TV, Antv, cahaya hati yang insyaallah rahmati diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan asbab kita ini di Antv kita bisa belajar, kita bisa mengajar ta'lim wa ta'alum. Dalam hal ini saya akan menjelaskan tentang pentingnya usaha dakwah. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 104, dan hendaklah ada satu golongan, ada satu kelompok, ada satu jamaah mengajak kebaikan, mencegah kemungkaran. Mereka itulah orang-orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lihat hadirin maka Allah Subhanahu wa ta'ala, bagaimana baginda besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Dia siang dan malam hadirin, Masya Allah. Bahkan kalaulah sandal beliau ini diberi warna merah barangkali begitu, maka seluruh Jaziratul Mekah ketika itu, maka banyak telapak kaki daripada Rasulullah SAW siang dan malam. Begitu gigihnya, begitu semangatnya baginda Rasul, karena di Mekah ketika itu hanya beliau. Maka bagaimana baginda Rasul ini mengajak sahabat-sahabatnya terus dan terus, bahkan diriwayatkan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sampai dengan 70 kali bolak-balik hadirin, Masya Allah. Maka dengan asbab kesungguhan daripada baginda Rasul, maka alhamdulillah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu masuk ke dalam Islam, dan begitu juga sahabat-sahabat yang lainnya hadirin, sehingga agama yang tadi dari di Jaziratul Arab, di Mekah, lalu kemudian karena di Mekah tidak ada sambutan, maka apa yang terjadi? Hijrah kemana? Ke Madinah. Maka alhamdulillah di sana hadirin disambut, sehingga yang tadinya kota Yasrib menjadi Madinah, jadi Madinatul Munawwarah. Ini juga jadi dasar bolehnya kita dakwah di kampung. Ternyata kampung ini menolak kita keluar. Ya, betul. Ini juga jadi dasar. Kalau ada orang bilang, wah di kampung aja belum benar, mau kampung orang lain. Dia sudah ikhtiar. Ustaz Andre sudah berusaha memperbaiki kampung Ustaz Andre, tapi ternyata tidak ada yang menyambut, tidak ada yang menerima, semua menolak. Maka kita cari tempat yang kita bisa berdakwah.
Kalau kita lihat perkembangan dakwah dari mulai zaman Nabi sampai dengan kita umat Nabi, maka kalau kita lihat ada beberapa fase. Yang pertama zaman nubuah, artinya zaman para nabi. Yang kedua zaman khilafah, artinya zaman para sahabat. Yang ketiga zaman al-muluk, zaman raja-raja, ya. Kemudian yang keempat yaitu zaman khilafah ala minhajin nubuah. Artinya ini ya nanti ya nih. Nah ini artinya khilafah ala minhajin nubuah ini bagaimana supaya kita ini mengikuti cara kerja Nabi dan sahabat. Kita lihat Masya Allah, Alhamdulillah, di dunia ini khususnya di Indonesia, Alhamdulillah ada satu jemaah yang pusatnya di Masjid Jami Benjeruk. Di sana itu Alhamdulillah dikirim jemaah ke seluruh dunia. Bahkan kemarin saya dengar bahwasanya sudah hampir 254 negara ikut usaha ini, ya. Mereka ini Alhamdulillah dalam rangka apa? Dalam rangka tujuannya ada berapa? Ada 4. Yang pertama dalam rangka islah diri. Maksudnya apa? Memperbaiki diri. Apa yang diperbaiki? Yang pertama keimanannya. Yang kedua ibadahnya. Yang ketiga muamalah. Yang keempat muasyarah. Yang kelima akhlak. Nah, jelaskan apa ini muamalah muasyarahnya. Muamalah muasyarah. Dari awal apa semuanya? Hanya dua saja. Ya, muamalah muasyarah ini penting. Oh, yang pertama akidah. Ya. Maksudnya akidah ini begini, kita ini manusia setiap hari sibuk urusin dunia dan sebagainya. Terkadang-kadang kita ini lupa kepada Allah. Kita kerja di kantor, kadang-kadang kantor menjadi Tuhan kita. Kita menjadi pedagang, kadang-kadang perdagangan menjadi Tuhan kita. Kita usaha-usaha yang lain kadang-kadang menjadi Tuhan. Sehingga, nah makanya kawan-kawan ini belajar untuk bagaimana supaya mendekatkan diri kepada Allah dengan mereka keluar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia membicarakan tentang Allahu Khaliq, Allahu Malik, Allahu Razik dan seterusnya. Membiasakan diri setiap hari dia tinggalnya di masjid, subhanallah. Sehingga akidahnya dia semakin mantap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian imbasnya kepada ibadah. Maksudnya apa? Salatnya juga Masya Allah. Yang tadinya sholatnya di rumah karena dia tahu bahwasanya sholat di rumah ini bukan sunnah, maka dia sholatnya di masjid. Ini merupakan sholat sunnah. Apa? Merupakan sholat yang dicontohkan oleh baginda besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang tadinya tidak sholat malam, alhamdulillah mereka latihan dengan bangun malam jam 2, jam 3, mereka menangis minta hidayah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini poin-poin pokok ya pemirsa Cahaya Hati. Ini mengapa kadang-kadang belum benar aja kok sudah dakwahin orang, belum benar aja udah keluar urut ngajak-ngajak orang baik. Justru tujuan awalnya adalah al-islah, untuk memperbaiki diri. Jadi dengan berangkat berdakwah di masjid, ada ta'lim wa ta'alum di situ ya. Ya, betul. Terjadilah akidah itu semakin bagus, ibadah yang tadinya yang biasanya malam begadang jadi tahajud. Preman kan sukanya begadang, tahajud tuh. Tadinya sholat nggak tepat waktu jadi tepat waktu, wudu jadi terjaga wudu. Quran mau nggak mau kan jadi baca Quran tuh. Mungkin berapa kali hatam kali itu. Jadi banyak barokah ya satu-satu. Lalu kemudian ibadah ya. Yang tadinya sholat, yang tadinya malas sholat jadi dia rajin sholat. Yang tadinya dia ini malas sedekah jadi rajin sedekah. Intinya yang memang dia malas ibadah menjadi rajin ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Benar itu Ustaz. Lalu kemudian yang ketiganya muamalah. Bagaimana tentang usahanya, ya kan? Yang tadinya mungkin dia ini bisnisnya yang nyerempet-nyerempet subhat gitu, subhat. Dulu waktu jadi tukang ojek nih, belum ikut tabligh ya. Ojek kalau ada gadis sama yang nenek, dia milih gadis, nah ditinggalin sama dia.
Tapi sejak ikut tablik sekarang ojeknya. Nenek-nenek boleh. Dan kalau kita lihat hadirin Allah Subhanahu wa taala, memang pikirnya ya dari pikir dunia menjadi pikir akhirat. Berubah. Ketika dia sekalipun dia naik ojek, ketika adzan dikumandangkan, Allahu Akbar, sudah waktunya azan, tinggalkan. Itu di bawah penumpangnya. Penumpangnya di bawah. Turun. Subhanallah. Tinggalkan penumpang. Kalau bisa dibawa tuh bang, sama ojeknya sekalian ke masjid. Itu dakwah juga bang. Masya Allah. Allah memanggil. Lalu kemudian ma'asyarahnya, hubungannya dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, dengan tetangganya. Jadi muasyarah itu dengan keluarga ya bang? Dengan keluarganya juga lebih baik, lalu dengan tetangganya juga lebih baik. Oh iya, kalau kita tablik ikut dakwah keluar, itu balik ke rumah kangen sama istri. Subhanallah. Keting-ting tak keting-ting. Allahu Akbar. Lalu kemudian akhlaknya semakin baik Pak. Masya Allah, yang tadinya ya, bicaranya kurang sopan kepada ustaz juga, alhamdulillah ya. Lalu kemudian lebih hormat kepada ustaz, kepada orang tua lebih hormat. Ini Ustaz ingat seorang yang mantan narapidana, dia keluar dari penjara lalu ikut tablik. Oh, tatonya apa semua. Subhanallah, begitu selesai tablik apa yang terjadi? Mudah nangis. Betul. Ya. Ya Allah ya Rabbana. Usaha pun jadi jujur dia. Betul, ya. Malu dia. Kayak dulu kan gaya gasak siapapun. Dengan rendah hati dia berusaha, berjuang. Dikasih duit nolak-nolak. Jangan kasih duit, permalukan aku di hadapan Allah. Rasul suka kerja, aku ingin kerja. Masya Allah. 5 yuhikum. Karena kata-kata yang baik itu hidup dia, tidak mati. Dia akan membimbing orang yang mengatakannya akan jadi orang baik. Ada orang yang ngomong soal tahajud, padahal dia belum tahajud. Karena terus dia bahas tahajud, akhirnya juga tahajud. Ada orang yang ngomong sholat duha, padahal dia belum duha. Akhirnya dia lama-lama jadi duha. Karena kata-kata kebaikan, dakwah itu hidup. Hidup dia. Dan dia menghidupkan hati pikiran kita di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Maka benar tadi, poin pokoknya itu al-islah. Perbaikan. Baru di situ ada kebaikan. Ada sekolahnya, ada trainingnya. Kadang tidak cukup hanya dengan mengaji begini. Agama itu kan amal. Ad-dinul amal. Kalau sudah diamalkan kita ngerasakan. Nah, ngerasakan itu kan bawa perubahan yang banyak. Contoh haji, itu kan merasakan langsung tuh. Ada orang nggak berubah, udah sholat nggak berubah juga. Udah saum sebulan pun nggak berubah juga. Sekarang tinggalkan tuh negerimu. Berangkat kamu ke tanah suci. Maka diharapkan dari formulasi manasik itu, ia berjumpa dengan saudaranya di sana dari seluruh dunia dengan pakaian kain kapan, pulang ada hijrah, ada perubahan. Walaupun yang ideal, yang amil, kemudian qail. Hamba Allah ini berdakwahnya setelah dia istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum bil hayati dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurir rahim. Nah, lihat lanjutan ayatnya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihah wa qala innani minal muslimin. Dia istiqamah lalu dia berdakwah. Inilah perkataan yang terbaik dari seorang hamba Allah yang istiqamah. Allah penuhi keperluannya, Allah kabulkan cita-citanya, doa-doanya. Doanya apa? Pasti dia doanya nggak untuk sendiri. Dia doain mad'unya. Gerak hatinya diam-diam doa. Ya Allah, semoga Allah beri hidayah hamba-Mu ini. Melihat perbedaan keyakinan pun doa. Melihat orang maksiat dia doa. Kalau ada mutiara di lumpur nggak mungkin diinjak, diambil. Karena misinya jelas hidup ini, dakwah. Makanya dia ingin jadi orang yang tuflihun, orang yang terbaik. Kuntum khairu ummat ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi umat yang terbaik itu umat yang mengajak ke jalan dakwah. Maka itu ayo ikhwah, masuk dalam barisan dakwah. Nggak sanggup berdakwah seperti ulama guru-guru, bantu dengan fasilitasnya, bikin panitia, undang gurunya.
Sama itu juga. Menyiapkan ustaz kompor, kasih kompor, Iya. gas. Udah mahal sekarang bensin. Senang kan? Allahu Akbar. Banyak cara ternyata. Dan bisa berdakwah dengan cara apapun. Tidak bisa dengan lisan, dengan harta, dengan tulisan kitabah. Andri dengan SMS-nya terkenal, makanya terkenal Ustaz SMS. Ya, Arifin juga berdakwah lewat Facebook, lewat Twitter, KH Muhammad Arifin Ilham. Sekarang zamannya udah 800.000 lebih. Dakwah, bukan dakwah. Karena itu amal kerja yang terbaik dan sangat mulia di hadapan Allah Jalla Jalaluhu. Dari semua perkataan yang berhamburan di muka bumi ini, perkataan yang paling disukai oleh Allah adalah dakwah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Ustaz Ahmad. Terima kasih semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya salam, ya salam, ya salam, salimna ya salam. Selamatkan kami semua ya Allah. Selamatkan negeri kami ya Allah. Selamatkan kaum muslimin muslimat ya Allah. Semakin banyak yang mendapat hidayah-Mu ya Allah ya